Halo, perkenalkan nama saya Olivia Fresley Rumiaan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menerangkan tentang sintesis protein. Tapi pernah kali sih kita bertanya mengapa tubuh kita harus membuat protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita. Di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu bagaimanakah proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi dalam nukleus. Ada 3 tahap yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotogen. Pada saat itu, RNA polimerase akan memulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasang pada RNA urase. Dimin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosis pada RNA. Sitosis pada RNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dalam arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal sebagai kodon. Selanjutnya, mRNA atau dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap pertama yaitu transkripsi, RNA yang menarik nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing loss atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada tRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. D pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada RNA akan berikatan dengan D pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino netilin dan antikodon UAC akan melekat pada RNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah A atau aseptor site dan B atau peptidase site, daerah E atau exide site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang dikodon, maka akan didapat dilihat pada tabel triple kodon. Misal, jika pada RNA kodon AUG, maka asam amino yang akan dibentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya.
Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu ribosom akan berpindah ke triple codon lain yang ada di elemen A. Sehingga pRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A. Codon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor termasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan berilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein.